Salam bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Jumpa lagi di Koneksi Antar Materi Modul 2.2A6 Pembelajaran Emosional dan Sosial. Jadi kita akan membahas tentang PES. Halo, perkenalkan dulu, nama saya Renita Eka Wahyuni SPD dari instansi SMP Nusantara Satu Gubuk CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Ada dua pertanyaan pemantik kali ini, yaitu nomor 1, apakah kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari PSE? Apakah kaitan PSE dengan modul-modul sebelumnya? Nanti kita akan bahas nih tentang apa saja kaitan-kaitannya. Yuk. Nomor 1, kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pelajaran setelah mempelajari PSE adalah sebagai seorang pendidik harus bisa untuk menguasai emosional di dalam kelas. Sebelumnya, seorang guru harus bisa untuk memahami, menghayati, dan mengelola emosi dirinya sendiri, atau biasa disebut sebagai kesadaran dirinya. Lanjut. Yang kedua, lalu mampu menetapkan diri dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang positif atau pengelolaan diri. Kesadaran sosial dari berempati pada orang lain, berinteraksi dengan orang lain atau biasa disebut keterampilan berelasi, mengambil keputusan dan membuat sebuah peraturan atau keyakinan kelas atau biasa disebut pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam PSE, murid akan diajarkan untuk mengenali, melatih, dan mengelola emosi mereka serta sosialnya. Hal ini sama dengan filosofi KAIDA, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid serta pembentukan nilai-nilai budi pekerti. PSE juga harus dilaksanakan dengan cara bekerja sama, berkolaborasi dengan seluruh elemen sekolah. Sesuai dengan nilai tugas guru penggerak, berkolaborasi dengan rekan sejawat, bisa mandiri dan inovatif untuk membuat bahan ajar, melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, dan yang lainnya. PSE juga untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang akan disesuaikan dengan visi sekolah. PSE melalui pembelajaran berdiferensiasi bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Maka sehingga seluruh modul 1.1 dan 1.2 saling terkait untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang proses pembelajarannya berpusat pada murid atau siswa. Ada 3 pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir sehingga setelah mempelajari ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu agar meningkatkan well-being. Ada 3 hal mendasar, sebutkan. Dan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan diterapkan di kelas atau sekolah bagi murid dan juga rekan sejawat. Mari kita bahas. Untuk soal nomor 1, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran emosional dan sosial hanya diperuntukkan oleh guru BK saja, sehingga guru mapel tidak perlu turut campur dan murid harus mengatasi masalahnya sendiri, emosi sendiri tanpa ada panduan dari guru. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE merupakan tanggung jawab semua guru, entah itu guru mata pelajaran, BK, wali kelas, atau apapun itu bentuknya. Dan kegiatan PSE bisa masuk di dalam RPP dan tidak berdiri sendiri. Untuk soal nomor 2, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungannya amal, ada 3 hal mendasar. 1. Melaksanakan mindfulness atau yang disesuaikan dengan yang lainnya sesuai kebutuhan masing-masing. Menerapkan 5 kompetensi emosional dan sosial, mulai dari kesadaran diri sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian ada yang ketiga, yaitu mengimplementasikan 4 indikator PSE. Soal nomor 3, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yaitu untuk murid memberikan video sosial eksperimen yang akan berintegrasi dalam praktek mengajar dalam kelas, menciptakan iklim kelas dan budaya positif di sekolah melalui tugas dan keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal pelajaran. Rekan sejawat bisa sosialisasi terkait PSE, pemimpin pembelajaran di sekolah, dan juga berbagi dengan komunitas belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin kita akan ketemu di lain kesempatan. Selamat berbahagia Bapak Ibu Guru
di seluruh Indonesia. Selamat malam.